Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin. Dan ya udah, tanpa basa-basi, saya akan langsung untuk bahas Bitcoin. Kemarin juga udah ada pembahasannya. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton video XRP, itu udah sekitar 2 hari yang lalu saya update mengenai area-area krusial pada XRP. Dan ya, ini untuk di XY dulu secara hourly time frame, khususnya time frame 1 jam ya. Jadi memang terakhir kali dia kena reject, kemudian nggak mampu bertahan di beberapa golden ratio-nya dia. Kemudian ya udah dia drop testing di box warna putih ini menjadi area support and resistance sebelumnya. Dan dia mendapati reaksi seperti sebelumnya nih. Ya, reaksi pemantulan. Di sini mantul ya, teman-teman. Nah, sekarang ini posisinya dia lagi retest di EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jam nih, garis warna kuning dan warna biru plus juga di area situ sebelumnya ini menjadi area highest terakhirnya dia nih. Ya, yang saya tandain di box ini, teman-teman. Ini boxnya mungkin akan saya ganti aja dengan warna apa ya? Warna merah aja, teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ketika dia mengalami pemantulan dari area support ini, di mana dia udah nyentuh ke target ya di retracement 1,2 ya, di sekitaran 111,78. Di sini mendapati reaksi, di sini reject ya, kemudian dia drop, mantul lagi, di sini adanya rejection. Nah, sekarang ini posisinya dia lagi testing di EMA 34 dan 55-nya ini. Jadi itu menjadi area krusial atau ya secara jangka pendek lah untuk si DXY ini, karena di time frame hourly juga. Apakah seperti sebelumnya dia kena reject and then di sini kena reject untuk dia bisa melanjutkan penurunannya, at least testing lagi di swing ataupun lowest point terakhirnya dia ya di sekitaran 111,78, atau malah dari area sini dia mampu maintain untuk dia bisa melanjutkan penguatannya lagi ya. Jadi memang ini menjadi area krusial untuk si DXY ya secara time frame hourly, khususnya 1 jam, teman-teman, di area sini ya, untuk menjadi area support terdekat dan ini menjadi area resistance terdekatnya dia. Nah, next target kalau misalkan dia mampu ya break ya, ini berarti kurang bagus lah untuk market. Next target kalau dia break secara jangka pendek dan terdekatnya itu di sekitar area sini, teman-teman. Nah, di sekitar 112,79 sampai ya let's say 113 lah, teman-teman ya. Di antara beberapa area ini yang sebelumnya ini menjadi area support. Dan terakhir kali tekanannya itu masuk dari area range kisaran situ juga, yang mengakibatkan di XY ini drop lumayan signifikan secara time frame 1 jamnya. Palingan itu. Kemudian kalau dari segi support pun ya sama, kalau dia terbreakdown dari sini dia berpotensi untuk testing lagi ke area lowest terakhir dia. Ya, tapi kalau misalkan dari area situ malah lanjut melosor ya, seperti pembahasan yang kemarin saya bahas, next target itu bisa di antara retracement 1,6-nya atau sekitar 111,3 dan di retracement 2 atau sekitaran 110,8, teman-teman, di box ungu ini, yang mana pada pergerakan sebelumnya di tanggal 22 Oktober ini mendapati reaksi yang signifikan mengakibatkan dia rally lumayan, teman-teman, untuk si DXY-nya. Itu menjadi area ya bisa dibilang support quote-nya dia lah. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk beberapa area support and resistance pada DXY secara short term-nya. Next, ini untuk USDT dominance secara time frame 1 jam. Jadi memang kemarin dia sudah breakdown ke reject dari retracement 0,5 dan 0,3-nya. Cuman dia nggak sampai ke area support ya, di kisaran 7,5% itu nggak nyampe, dimana itu menjadi swing low yang saya ambil untuk bantuan kakek Fibo-nya gitu ya. Jadi palingan secara jangka pendeknya ini masih sama aja, teman-teman ya, ketika memang dia di sini mengalami pemantulan dan posisinya nih udah berada di atas area box merah ini, dan juga di situ ada EMA 34 dan 55. Jadi next target itu menjadi area sebelumnya nih, teman-teman. Ya, ini akan saya geser sedikit ke samping. Nah, sebelumnya di area sini nih mendapati rejection ya. Di sini juga berapa kali kena reject, bahkan terakhir kali juga kena reject, dan sekarang ini pun lagi di testing, teman-teman. Ya, jadi ini menjadi area krusial untuk si USDT dominance di sekitaran 7,8%, sekitar area situ, dan ya support terdekatnya pasti di sekitar 7,65, 7,7%. Jadi secara overall dia masih bermain di antara dua area ini dulu range-nya. Nanti tinggal kita lihat apakah dia make decision-nya untuk dia mampu break atas atau malah dia terbreakdown ke bawah. Ya, palingan itu aja yang bisa diinfokan untuk si USDT dominance secara time frame 1 jam. Ya, jadi yang nanyain ini perlu sekali diperhatikan ya. Ini menjadi area resist kuatnya, terdekatnya. Mungkin ini akan saya sedikit geser dan ya, kemudian kita hubungkan ya. Di sini juga ya seperti trendline support juga bisa ya. Mungkin buat teman-teman yang suka pattern dan lain sebagainya, mungkin nanti jatuhnya seperti triangle pattern gini bisa juga sih.
Ya, jadi bagian bawahnya ini kita bisa lihat beberapa kali ke atas ya, dia mengalami pemantulan. Kemudian untuk resisten atasnya juga tadi sudah saya sampaikan di sekitaran 7,8%. Tinggal dia nanti kita lihat apakah dari area sini dia mampu break atau memang dari area sini dia breakdown, teman-teman. Untuk si USDT dominance, palingan ini untuk outlook time frame hourly-nya. Next, untuk si Bitcoin time frame daily, jadi kemarin itu sudah bagus banget, padahal ya dia testing di garis warna biru ini itu adalah EMA34. Cuman di situ kena reject lagi dia, teman-teman. Sayang banget ya, ini udah deket banget dengan trendline yang benar-benar keramat bisa saya bilang gitu ya. Kalau di situ tuh udah momen penentuan apakah nanti big pump or big dump. Cuman belum sampai situ aja udah kena reject lagi, berarti menandakan power buyer sebelumnya yang nyokong harga Bitcoin naik itu belum benar-benar powerful. Istilahnya seperti itu untuk ngangkat harga Bitcoin lebih tinggi lagi. Mungkin ada pengaruh orang takut nanti kenaikan suku bunga tanggal 2 November nanti malah hawkish gitu ya. Jadi mungkin bisa aja adanya kekhawatiran akan hal itu. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk short termnya secara jangka pendek. Nah, di sini saya ada tandain dengan garis warna kuning. Sebelumnya di kisaran 1500 itu menjadi area ya support and then resistance yang cukup lumayan kuat lah untuk secara daily time frame. Ya, ini benar-benar direspek banget area situ. Kemudian terakhir ditambah juga ada EMA34. Dia kena reject dari situ. Jadi untuk short termnya secara daily time frame, kalau memang nanti close candlenya malah di bawah nih teman-teman, malah di bawah range ini ya. Ini di sekitar 19.000, 19.050 dolar. Kalau misalkan dia close candle di bawah itu big possibility untuk Bitcoin bisa drop lebih bawah lagi atau ngejar kisaran 18.500, itu chance-nya lebih besar. Tapi at least selama dia close candle-nya di atas area situ, kita bisa lihat pada pergerakan sebelumnya ya dia masih mencoba untuk mendobrak kisaran 19.500, 19.600 dolar. Itu palingan untuk secara daily time frame, dan ya untuk RSI-nya daily-nya pun juga belum mampu break dari level 50. Jadi ini kita bisa lihat ya, dia testing aja di level 50 kemudian kena reject, teman-teman. Kita bisa lihat di situ kena reject. Ya, jadi yang perlu kita lihat juga dari secara RSI, dia harus mampu maintain di atas area level 50. Nah, itu biasanya pergerakan Bitcoin juga biasanya lebih punya tenaga lah untuk kenaikannya gitu ya. Cuman selama secara daily RSI-nya pun di bawah level 50 ya mungkin kenaikannya cuman terbatas. At least sampai nanti dia mampu break dulu ya dari trendline resisten keramat garis warna merah ini untuk ngetes beberapa target resistennya ya. Jadi palingan saya merimain kembali ke teman-teman sekalian, di sini sebelumnya ini kena reject 1 dan 2, dan ini menjadi area ya trendline resisten yang benar-benar keramat lah untuk si Bitcoin ya. Jadi palingan itu secara daily, kemudian tambahan untuk hourly time frame kecilnya, time frame 1 jamnya. Jadi kemarin memang ekspektasinya dia ngetes kisaran 19.900 sampai 20.000 dolar, cuman nggak nyampe. Dia kemarin tuh sampai 19.700 dolar aja, teman-teman, di sini nih. Ya, dia bikin tail sampai situ aja. Kemudian ya perlahan turun, akhirnya drop lumayan lah ya. Ngetes lagi ke lowest-nya ini di box biru di sekitaran 19.000-an dolar untuk si Bitcoin. Nah, kemudian mendapati reaksi ya, kemudian rejection lagi terjadi nih ya terhadap EMA 34 dan 55 time frame 1 jamnya. Jadi kalau melihat pergerakan sekarang untuk si bisa dibilang Bitcoin ya, di sini kalau misalkan saya lihat ya, teman-teman, sebentar nih saya lihat. Ini kan memang untuk yang nanyain area target resistance terdekat itu kita bisa pakai bantuan tools ya. Di sini ada EMA 34 dan 55 untuk time frame 1 jam garis warna kuning dan biru ini. Itu dulu. Oke. Nah, kemudian bisa kita tambahkan juga sebuah garis trendline, teman-teman, dan di sini ya trendline garis merah ini menjadi area resisten. Kita bisa lihat ya, benar-benar dia terpukul di bawah ini. Setiap kali dia mencoba naik malah dia makin turun dia jadi kayak sideways turun. And then yang perlu diperhatikan untuk maybe short termnya, kalau memang si Bitcoin ini mampu break ya retest, itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk scalping jangka pendek. Tapi sebelum dia mampu breakout ya bisa aja dia terreject dan saatnya perlahan mengalami pelemahan. At least ngetes ke beberapa area support ya sebelumnya. Ini kita bisa lihat ini mampu menahan laju penurunan si Bitcoin, akhirnya dia mengalami ya kenaikan lah, walaupun memang secara korektif aja kenaikannya. Itu ya let's say di kisaran 19.000-an dolar. Sekitar area itu menjadi area krusial ya. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan bantuan kakek Fibo pun dari swing high ke swing low-nya dia waktu dia bikin tail candle sampai ya 19.990 dolar ini ya, kita mendapati beberapa golden ratio ya resistance terdekat, dan itu precisely adanya confluence of resistance
di sini, teman-teman. Itu di sekitaran 19.320 sampai 19.400 dolar. Di situ ada golden ratio plus ditambah juga ada EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jam. Jadi memang di situ adanya kumpulan of resistance yang benar-benar perlu diperhatikan. Jadi at least kalau misalkan kita mau lihat si Bitcoin lanjut naik lagi, kita perlu lihat ini. Ya, maybe di sini adanya retest sedikit sebelum dia benar-benar mampu break dari level itu untuk ngejar highest atau swing high terakhirnya dia di sekitaran 19.700 dolar. Palingan itu yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Dan juga area support terdekatnya apakah dari situ mampu dipertahankan untuk dia bisa melanjutkan penguatannya atau jemput liquidity dulu ya. Dan ya itu aja menurut saya untuk update Bitcoin di hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.